Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita dalam merangkum dari dua pertemuan. Pertemuan pertama kita menulis hadis tentang menyayangi anak yatim, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang menyayangi anak yatim akan seperti dua jari telunjuk sama jari tengah, kemudian direnggangkan oleh Rasulullah. Seperti inilah nanti orang yang memelihara anak yatim, menyayangi anak yatim, di surga akan dekat dengan Rasulullah. Dekatnya seperti ini nih, dekat sekali. Semoga kita termasuk orang yang memelihara dan menyayangi anak yatim. Amin ya robbal. Pada kesempatan kali ini yaitu pertemuan yang ketiga, yaitu rangkum, singkatan. Materi yang panjang banyak disingkat menjadi sedikit, menjadi 5. Yang pertama dilihat boleh, memelihara anak yatim merupakan perbuatan mulia. Memelihara anak yatim merupakan perbuatan mulia. Makanya jangan ngobrol terus, nanti ngerti. Orang yang mengasuh anak yatim dengan ikhlas akan bersama Nabi di surga. Pemelihara anak yatim merupakan perbuatan mulia. Orang yang menyantuni, menyayangi, mendidik anak yatim akan berada di surga bersama Rasulullah seperti dua jari telunjuk dan jari tengah direnggangkan, berarti dekat sekali ya tuh. Selanjutnya yang kedua nih, dengerin. Yang kedua, cara menyayangi anak yatim. 1. Dengan mengurus pakaiannya, mengurus rumahnya, mengurus kekayaannya. Karena ada anak yatim yang ditinggal oleh orang tuanya kaya raya. Kalau nggak diurus, hartanya bisa habis. Sama dia. Ya sama dia. Harusnya dia menjadi orang yang sukses di pendidikannya. Karena uangnya habis, kehabisan, tidak bisa sekolah. Memberikan pendidikan. Orang yang memelihara anak yatim boleh menyekolahkan anak yatim setinggi-tingginya dari harta yang dimilikinya. Dari warisannya ini. Seperti ini nih, anak yatim biasanya suka norak ya. Maka anak yatim itu harus disayang karena norak kadang-kadang. Tahu norak? Buandelnya minta ampun, buandelnya ya. Itulah ujian bagi orang yang beriman, bagi orang yang bukan ya. Bener. Orang yang masih utuh orang tuanya harus bisa berbagi kasih sayang dengan anak yatim. Nanti ditanya nggak ngerti harus ngobrol lagi kamu. Yang ketiga, wah saya sebutin nanti. Sebutkan 3 cara memelihara anak yatim kamu. Dengerin ya, bagus tuh. Yang keempat, memenuhi sandang pangan. Memenuhi makan, sandang, pangan. Sandang itu baju, pangan itu dadaharan. Pangan. Yang kelima,
memenuhi tempat tinggal. Jangan sampai anak yatim tinggal di kolong jembatan. Rumahnya dijual. Kasihan anak yatim terlonta-lonta. Rumahnya dijual, yang jual nggak tanggung jawab. Akhirnya anak yatim terlonta-lonta di kolong jembatan. Itu dosa besar. Siapa yang dosa? Kita ini yang nggak peduli. Ada 5 cara menyayangi anak yatim. 1. Mengurus. 2. Memelihara. 3. Memberi pendidikan. 4. Memenuhi sandang pangan. 5. Memenuhi tempat tinggal. Selanjutnya, siapa yang dinamakan yatim? Yatim adalah anak yang telah ditanggal wafat oleh ayahnya sebelum dia balik. Lihat nomor 3. Lihat. Jangan saya baca, kamu gak baca. Sedangkan piatu adalah anak yang wafat di tanggal ibunya sebelum dia balik. Jadi yatim piatu adalah anak yang ditinggal wafat ayah dan ibunya sebelum balik. Yatim piatu, tiada ayah, tiada ibu. Kasihanilah yatim piatu yang tidak punya ayah, tiada ibu. Yatim piatu, tiada ayah, tiada ibu. Nah, Bapak Ibu lihat anak Bapak ya yang suka napok-napok meja siapa tuh tadi. Yang so belajarnya sambil tidur aja tuh ada tuh. Hey, mohon maaf ya, lagi belajar. Selanjutnya nomor 4, lihat. Nah ini nomor 4, lihat. Apabila baca bareng-bareng nomor 4. Nah, kalau anak yatim punya harta warisan, maka hartanya harus dipelihara untuk bekal mereka kelak, untuk masa depan. Terakhir, nomor 5, lihat. Orang yang memakan harta anak yatim sama dengan memakan harta bara api neraka. Ini mengganggu nih. Ada orang yang ngintip. Ya, ini silakan. Oke, yang bisa boleh pulang, yang nggak bisa pulang. Rapi. Pertanyaannya ada 5. Sebagaimana tadi dijelaskan, rangkumannya ada 5. Nomor 1, pertanyaannya untuk orang-orang yang memperhatikan aja. Pak Kadir, dengar ini, adalah seorang yang kaya di kampungnya. Ia bertetangga dengan Pak Salim yang baru saja meninggal dunia bersama istrinya. Pak Samin memiliki 2 anak yang masih duduk di bangku MI. Kini 2 anak Pak Salim menjadi yatim piatu. Kenapa disebut yatim piatu? Karena ibu bapaknya udah wafat sebelum dia balik.
Waduh, bagus. Ulang. Belum, pertanyaan itu belum ditanya. Belum ditanya. Itu adalah baru pertanyaan sementara. Nih pertanyaannya. Apa yang seharusnya Pak Kadir lakukan terhadap Pak Samin? Wes, sekarang satu orang dulu. Kamu dulu jawabnya. Memberikan sandang, kayak pakan ikan. Pokoknya 5 tadi. Ayo, silakan. Aku Pak, menyayangi, mengurus, memelihara, memberikan pendidikan, memenuhi sandang pangan. Kok kamu baca? Oke, pulang kamu. Sebagaimana janji ya, Dapa latihan dulu. Latihan apa, Dapa? Selanjutnya pertanyaan kedua. Apa balasan atau ganjaran yang didapat apabila ia melakukan hal tersebut? Ya kamu. Lah. Lihat jawabannya ada di nomor 2, perhatikan. Orang yang menyayangi akan bersama Nabi Muhammad di mandiri setelah mandiri setelah bersama Rasulullah di surga. Orang lain mengajari, orang lain Pak. Mengajari. Biasa dikasih. Pak masih dapat mandiri serta tidak berminyak orang lain Pak. Pak saya mau latihan dulu ya Pak ya. Ya latihan. Pak ada orang lain Pak. Dapat mandiri masing-masing sendiri sendiri. Salah. Yaitu orang memelihara anak yatim merupakan perbuatan mulia. Dan orang yang memelihara anak yatim itu akan masuk ke dalam surga. Kamu mau latihan? Bersama Nabi Muhammad. Kamu mau ngapain? Kamu lagi ngaji? Kamu ngapain duduk situ? Tak sopan. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Belum ditanya udah ngacung. Pertanyaan ketiga. Yatim adalah titik-titik dan piatu adalah titik-titik. Yang piatu adalah titik-titik. Duduk dong, bener dong. Nah, yang paling rapi. Yang duduknya paling rapi boleh jawab. Saya kasih kesempatan pada yang tadi ngedikte, silakan. Yatim adalah anak yang ditinggal wafat ayahnya sebelum dia balik. Piatu adalah anak yang ditinggalkan ibunya sebelum dia balik. Yatim piatu. Udah tadi. Yatim piatu adalah anak yang ditinggal oleh yang tuanya dan ayahnya sebelum dia balik. Iya boleh tuh, bagus. Pak.
Pertanyaan terakhir, dua lagi. Pertanyaan keempat, perhatikan. Yang rapi duduknya akan Bapak kasih informasi untuk menjawab. Apabila anak yatim meninggalkan warisan, maka hartanya harus Dijaga. Dulu. Ya kamu. Hah? Dipelihara. Bahkan lebih baik jika dikembang. Kamu bilang apa tadi? Oh ya boleh kamu. Oh ya kamu betul. Yang duduknya rapi nggak pindah-pindah itu berarti dia itu memang benar-benar. Terakhir nomor 5. Orang yang memakan harta anak yatim seperti memakan apa? Ya ini duaan. Oke, lanjut dari pertama nomor 1 lagi. Pertanyaan nomor 1 lagi. Pertanyaannya, memelihara anak yatim merupakan titik. Ya itu dulu itu. Ya, kamu duluan. Itu duluan. Ya berdua kamu. Cukup 2 orang kalau yang bisa. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, nomor 1 lagi 2. Cara menyayangi anak yatim. Nah yang ke depan gak bakal ditunjuk nih. Cara menyayangi anak yatim, sebutkan 5 hal. Menyayangi. Ya kamu. Pikir raya Pak. Tadi kayaknya lupa. 1. Diam. Diam aja. 1. 2. 3. Nah ini nih orang-orang ini. Mendidik Pak. Ini orangnya nih. Terakhir yang paling rapi nih. Ini duduk dia gak bisa rapi ya. Ini ngapain ya? Nah ini orang-orang yang tidak mau pulang. Sudah suruh pulang malah tidak mau pulang. Pas sekali kamu ditanya nggak ngerti, dia itu hora-hora. Suruh jawab nggak mau. Oh, bikin rusuh aja. Baik, kamu saya tanya nih, awas nih. Jangan begitu dong. Ih, mereka nyalain orang. Baik, nomor 3. Anak yatim adalah anak piatu adalah anak yatim piatu adalah. Ya kamu. Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat ayahnya sebelum dia balik. Anak yatim, anak piatu adalah anak yang ditinggal wafat ibunya sebelum dia balik. Anak yatim piatu adalah anak yang ditinggal wafat ibunya sebelum dia balik. Lancar kamu. Kamu coba. Yatim adalah
Diam anak yang atau? ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum ia balik. Yatim piatu adalah anak piatu adalah anak yang ditinggal wafat oleh ibunya sebelum ia balik. Yatim piatu adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayah dan ibu sebelum ia balik. Nah, boleh. Ayo kamu. Anak yatim adalah anak yang ditinggal bapaknya sebelum ia balik. Anak piatu adalah anak yang ditinggal ibunya Situ sebelum aja. ia balik. Yatim piatu adalah anak yang ditinggal ayah dan ibunya sebelum ia balik. Ya, boleh. Ya kamu. Pokoknya duduknya rapi kamu. Anak yang ditinggal Di wafat situ. oleh ayahnya sebelum dia balik. Anak piatu adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum dia balik. Anak yatim piatu adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayah ibunya sebelum dia balik. Aku pak. Enggak. Kalau nggak rapi nggak ditunjuk. Aku pak. Nah, ini kamu. Anak yatim adalah Hei, yang kemana kamu? Belum apa udah mau pulang aja? yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum dia balik. Anak piatu adalah anak yang ditinggal wafat oleh ibunya sebelum dia balik. Belum apa udah mau pulang kamu? Tinggal ayah dan ibunya sebelum dia balik. Ya, boleh. Aku pak. Yang paling duduknya rapi. Ayo kamu. Ngomong. Kamu ngapain? Orang ini yang lagi jawab kok kamu teriak-teriak. Bener nggak? Kamu kok lah gitu. Ya boleh. Kamu sabar tuh. Yang duduknya rapin, balik itu yang hijau nih. Ini apalagi berdiri terus. Ayo kamu. Dapal, lihat kamu. Berdua nih, bertiga. Anak yatim yang ditinggal oleh ayahnya sebelum dia balik. Terus. Piatu adalah anak yang ditinggal oleh ibunya sebelum dia balik. Yatim piatu adalah anak yang ditinggal oleh ayah ibu dan ayah ibu sebelum dia balik. Cuma satu orang yang lulus tuh. Ya udah, tiga. Ayo perempuan semuanya. Sini maju ke depan. Ayo cepetan. Ayo kamu. Yatim adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum dia balik. Piatu adalah anak yang ditinggal wafat oleh ibunya sebelum dia balik. Yatim piatu adalah anak yang ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya sebelum dia balik. Nah, boleh. Satu orang. Ayo kamu. Anak yatim. Gua harus yang benar tuh. Iya tuh. Anak yatim. Ribut. Ayo kamu. Anak yatim adalah anak yang ditinggal. Sono. Di sini deh. Piatu adalah anak yang sudah bisa coba Bapak kan ya baik. Anak yang sudah ditinggal oleh ibu dan bapaknya. Gimana Gei? Yang belum Bahasanya aku mah sudah aku mah. Ntar dengerin nih, kamu. Yatim adalah anak yang ditinggal wafat ayahnya sebelum dia balik. Piatu adalah anak yang ditinggal wafat anak yang ditinggal oleh ibunya sebelum dia balik. Piatu Diam kamu. Gangguan orang. tinggal ayah dan ibunya sebelum dia balik. Nah, boleh. Lulus. Ayo kamu, sebenarnya yang benar. Yatim adalah anak yang sudah ditinggal oleh ayahnya sebelum dia balik. Piatu adalah yang ditinggal oleh ibunya sebelum dia balik.
Halo guys. Piatu adalah yang sudah ditinggal oleh ibu dan bapaknya sebelum dia balik. Ya udahlah. Bahasanya pemayang. Yatim adalah anak yatim adalah Sendiri atuh. anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Piatu Mana saya belum? anak yatim adalah ditinggal ayahnya. Sebelum dia balik. Piatu adalah Diam ya. anak piatu adalah ditinggal. Apa yatim adalah ditinggal ibunya sebelum yatim adalah orang yang ditinggal oleh ayahnya sebelum dia balik. Piatu orang yang ditinggal ibunya sebelum dia balik. Yatim piatu adalah anak yang ditinggal wafat ayah dan ibunya sebelum dia balik. Nah, betul. Ayo kamu sendiri. Yatim adalah yatim adalah anak orang. Apa? Yatim Anak adalah anak yang ditinggal yang ditinggal ayahnya. wafat. Wafat ayahnya sebelum dia balik. Kamu juga nggak Piatu ngerti. adalah piatu adalah anak yang ditinggal wafat ibunya. Yatim Oleh piatu bapak mah oleh ibunya oleh ibunya belum. sebelum balik. Yatim piatu adalah anak yang ditinggal ayah dan ibu. Dikit lagi nggak bakal pulang nih. Balik. Tinggal ibu kemana? Ditinggal ayah ibu kemana? Wafat. Waduh, ini orang nih. Peserta paling terakhir nih dari Cikoneng ya. Bukan. Salah ngari. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.